Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 24 Oktober 2021, dalam sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita dalam Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, kisah yang menarik. Bagaimana seorang pengemis yang buta bernama Bartimius mampu menangkap inti kemesiasan Tuhan kita Yesus Kristus dalam seruannya kepadanya dengan segala keterbatasan dan kebutaannya. Dengan seruan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruan ini diulang bahkan 2 kali, dan akhirnya Tuhan Yesus berhenti dari langkahnya lalu meminta Bartimius untuk mendekat. Dan yang menurut saya menarik adalah ketika Bartimius mendengar bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk mendekat, ia lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada 2 hal setidaknya yang bisa kita teladani dari sikap iman yang ditunjukkan oleh Bartimius kepada kita hari ini. Yang pertama adalah Bartimius ini mau menanggalkan miliknya yang dianggapnya berharga. Jubah bagi Bartimius, pengemis buta ini, adalah barang yang sangat berharga. Jubah ini menjadi rumah baginya, menjadi pelindung dari panas terik matahari, dan juga menjadi penghangatnya di malam hari ketika ada terpaan angin dingin menembus kulitnya. Maka ia ketika mendengar panggilan Tuhan, ia menanggalkan miliknya dan berani mendekat kepada Tuhan. Dan seringkali inilah yang beda dengan kita, di mana kita seringkali mengalami bahwa enggan, dan bahkan juga ada banyak hal yang mencoba kita untuk mencegah kita untuk mendekat dengan Tuhan. Entah itu ketakutan kita, entah itu kemarahan kita kepada Tuhan. Kita pernah marah kepada Tuhan oleh karena Tuhan tidak kunjung menjawab doa-doamu, doa-doa kita, lalu buat kita enggan untuk mendekat kepada Tuhan. Atau juga dosa-dosa yang biasa kita lakukan juga membuat kita untuk enggan mendekat kepada Tuhan. Bartimius mengajari kita untuk berani mendekat, mohon belas kasihnya dengan berseru kepadanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu yang kedua, kita juga mengalami seperti Bartimius alami, bahwa kita, masing-masing kita juga punya sisi kebutaan dalam ragam macam levelnya. Akan tetapi banyak di antara kita juga tidak mudah untuk mengakui dan mengenali dan memberi nama sisi kebutaan itu. Bahkan juga tidak sedikit dari antara kita juga tidak ingin mengetahui dan juga tidak mau tahu akan segala hal yang salah di dalam diri kita. Ternyata tidak demikian dengan Bartimius. Ia mengenali sungguh apa yang kurang dalam dirinya dan mohon kesembuhan kepada Dia yang sanggup memulihkan yang kurang dalam dirinya. Dan pengalaman yang disembuhkan ini, pengalaman disembuhkan oleh Tuhan yang mengubah hidupnya, itulah yang membuat dia berani untuk mewartakan belas kasih Allah, mewartakan Kristus. Di mana pengalaman disembuhkan oleh Tuhan ini memang sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Yang awalnya ini ia menjadi pribadi yang selalu mohon belas kasih orang, sekarang menjadi pewarta belas kasih Tuhan. Yang awalnya sepanjang hari ia duduk di pinggir jalan meminta-minta kepada banyak orang yang lewat, sekarang menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan yang selalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita berani mewartakan Kristus, tidak hanya lewat kata, tetapi lewat cara hidup kita. Lewat cara hidup kita sebagai orang Kristen yang dipenuhi oleh semangat kasih, bela rasa, dan juga kemurahan hati, serta semangat untuk rela mengampuni dan mau melayani. Saudara-saudariku yang terberkati, Paus kita, Paus Fransiskus, dalam kesempatan
hari Minggu Misi Sedunia yang kita peringati pada hari ini. Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95 menyampaikan pesan kepada kita yang cukup menarik supaya bisa bagaimana cara kita menghidupi kemuritan kita, bagaimana cara kita menghidupi cara hidup Kristen yang sejati. Dituliskan pesannya demikian oleh paus kita. Pada masa pandemi ini, ketika ada godaan untuk mengaburkan dan membenarkan sikap tidak peduli dan masa bodoh atas nama menjaga jarak atau social distancing demi kesehatan, ada kebutuhan mendesak untuk misi belas kasih yang menjadikan jarak yang diperlukan itu sebagai kesempatan untuk bertemu, peduli, dan menawarkan belas kasih itu. Semoga saudara-saudariku yang terberkati oleh karena kisah inspiratif yang kita dengar pada hari ini, sebagaimana yang dialami dan ditunjukkan oleh Bartimius, dan juga pesan dari paus kita menjadi semangatmu, semangat saya, semangat kita untuk menghidupi cara hidup kita sebagai orang Kristen, cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kasih-Mu tiada batasnya untuk kami yang sedang berjuang di tengah dunia. Kami menyadari sungguh kesulitan dan himpitan hidup sering membuat kami tidak lagi menaruh kepercayaan kepadamu dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Bartimius yang mendapatkan kepulihan, yang mendapatkan penglihatannya kembali, menjadikan kami semakin percaya akan kuasa keilahian Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.